Saya sampaikan salam dari semua teman-teman yang ada di Kedoya, ya, buat semua rekan-rekan yang ada dan yang beribadah di GBI Kelapa Gading ini. Senang sekali saya ada di tempat ini, saudara, dan saya ingin membagikan sesuatu. Semoga ini menjadi berkat bagi setiap di antara saudara. Saudara, saya mau mengikuti tema saya yang disampaikan, jadi tema yang saya mau sampaikan adalah berhasil bersama Kristus. Saudara, saya punya seorang ibu. Saat ini beliau berusia 83 tahun. Kondisi sudah banyak lupa. Tidak bisa jalan, saudara. Sangat lemah. Hanya diranjang. Makan pun waktu itu hanya pakai sonde, pakai selang, karena sudah tidak bisa menelan. Namun, waktu saya masih kecil, ibu saya adalah seorang pekerja keras. Punya anak 4, tidak ada pembantu, bahkan waktu itu harus ikut menemani ayah saya bekerja di rumah makan. Dulunya tidak ada hari libur, tiap hari buka dari pagi sampai sore. Ada satu kalimat yang sering dikatakan kepada kami anak-anaknya. Mamah tidak apa-apa harus bekerja keras. Mamah orang yang bodoh, cuman sekolah sampai kelas 3 SD. Tapi mamah ingin sekali melihat kalian nanti jadi orang yang sekolah sampai tinggi. Jadi sarjana, jadi orang yang berhasil. Saudara, secara singkat saya sampaikan akhirnya kami anak-anaknya terpacu. Dan 4-empatnya jadi sarjana. Orang tua kami bangga. Foto wisuda kami di figura dan dipasang di dinding rumah. Saudara, tidak hanya orang tua saya saja yang demikian. Saya percaya mungkin hampir semua orang tua di dunia ini juga mengharapkan anak-anaknya itu berhasil di dalam kehidupan mereka. Dan demikian juga Tuhan. Beliau bukan hanya menciptakan kita manusia kemudian tidak peduli dengan kita. Oh, sama sekali tidak, saudara. Tuhan juga ingin melihat saudara dan saya berhasil di dalam hidup ini. Dan kita akan melihat satu kisah, bukan saja Tuhan ingin kita berhasil, tapi beliau juga membantu kita dengan luar biasa, supaya saudara dan saya berhasil. Ya, saudara, saya mau awali dulu dengan membaca Yosua 1, ayat 7. Ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kalau saudara ingin tahu Yosua, di dalam ayat yang nomor 1, ayat 1 tadi dikatakan bahwa Yosua itu adalah abdi Musa. Ya. Abdi Musa, waktu itu abdi di sini terjemahkan sebagai pelayannya Musa. Ya, jadi kemana-mana Musa pergi, Yosua ikut untuk menjadi pelayannya Musa. Nah,
Saudara, kemudian Musa meninggal gitu ya, dan kemudian Yosua ini yang akan meneruskan. Dipilih Tuhan untuk meneruskan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi Yosua muda ini menghadapi banyak kendala, saudara. Dia masih muda dan dia menghadapi beberapa kendala. Kendalanya yang pertama mungkin bisa disampaikan, dia pasti menghadapi bangsa Kanaan. Ya. Ada bangsa Kanaan yang mendiami tanah Kanaan yang kita mau tuju. Dan bangsa itu demikian raksasa, orangnya besar-besar. Ya. Jadi dia harus menghadapi itu. Yang kedua, dia menghadapi bangsanya sendiri, orang Israel. Kalau saudara baca di Alkitab, orang Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, yang sukanya berontak, sukanya ngomel, ya, sukanya menggerutu kepada Tuhan. Jadi pasti Yosua juga keder dengan bangsa Israel ini. Dia mungkin udah, aduh bangsa ini mah enggak mudah ya. Musa saja tidak mudah menghadapi bangsa ini. Sampai membuat Musa seringkali marah. Jadi pasti yang dihadapi Yosua selain bangsa Israel, bangsanya sendiri. Yang ketiga, dia menghadapi bayang-bayang Musa. Saudara, pasti Yosua ini menghadapi bayang-bayang Musa. Musa itu demikian berkuasa, Musa itu demikian hebat, dia bisa membelah laut, dia bisa memecah gunung batu keluar air. Dia bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Dia pasti menghadapi bayang-bayang itu, sesuatu yang demikian menghantui dia. Yang keempat, musuhnya dia adalah dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri, aku masih demikian muda. Padahal aku harus menghadapi Kanaan, aku menghadapi bangsa Israel, aku menghadapi bayang-bayang Musa yang demikian besar, sedangkan aku tidak ada apa-apanya. Maka Yosua ini pasti istilah saya, dia menjadi kecut hatinya, dia menjadi ciut nyalinya. Aku tidak bisa. Aku hanya pelayannya Musa. Saudara, itu yang dihadapi oleh Yosua. Ya, waktu itu kondisinya seperti itu. Tapi kita lihat nanti bagaimana Tuhan itu menolong Yosua dengan luar biasa. Sampai nanti akhirnya dia berhasil bersama dengan Kristus. Ya, lah untuk itu mari kita melihat supaya perjalanan kehidupan kita juga berhasil, beruntung dan berbahagia. Kita mau melihat pelajaran yang disampaikan oleh Yosua melalui kitab Yosua 1 ini. Yang pertama saya sampaikan bahwa untuk supaya perjalanan kita berhasil, yang pertama, carilah Tuhan dan hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Ya. Tadi dari ayat-ayat yang kita baca, mungkin secara cepat bisa diperlihatkan kembali. Tadi ayat 7 berkata, yang hitam ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Janganlah menyimpang. Kemudian selanjutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, seakan ini merupakan persyaratan yang paling utama. Kalau saudara membaca Alkitab, maka kita akan mengetahui bahwa Allah itu hidup. Dan Allah itu tidak pernah berhenti memimpin kita. Tidak pernah berhenti membela orang-orang yang menaruh percaya kepada Dia. Allah itu akan menaungi mereka, memberkati mereka, menyertai mereka. Saudara, kita itu tidak mungkin ada secara tiba-tiba. Pasti ada yang menciptakan kita dan itu adalah Tuhan. Lihatlah kehidupan ini semua tertata dengan demikian runut, demikian rinci, demikian ajaib. Kita ada tanah yang bisa menghasilkan tanaman, yang bisa kita makan buahnya. Ada binatang-binatang yang tanda kutip bisa hidup sendiri dan kita bisa nikmati dagingnya. Ada oksigen yang mengelilingi kita sehingga kita dengan mudah bisa bernafas. Ada air yang demikian banyak dilimpahi Tuhan supaya kita bisa hidup. Tuhan itu sempurna, saudara. Dan Tuhan itu berpesan kepada Yosua, ingat aku Yosua, jangan menyimpang, renungkan itu siang dan malam. Karena mungkin waktu itu masih banyak orang yang buta huruf, tidak ada buku-buku yang bisa dibaca. Jadi Yosua disuruh mengingatkan itu, renungkan itu siang dan malam.
supaya engkau sungguh-sungguh tidak menyimpang, engkau tetap percaya kepada aku, menghadapi banyak hal di depan, sekalipun musuhmu banyak, tapi tetaplah percaya kepadaku. Saudara, Yosua disuruh merenungkan itu siang dan malam, hukum-hukum Tuhan. Mudah? Oh tidak. Karena di sini terjadi pergumulan. Pergumulan bahwa hukum-hukummu tidak sesuai dengan keinginanku. Hukum-hukummu, hukum-hukum Tuhan seringkali bertentangan bahkan dengan keinginan daging kita. Tidak mudah. Apalagi untuk bangsa Israel. Bangsa Israel dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, tapi yang pertama yang mau digariskan melalui pelajaran di Yosua ini adalah percayalah kepada Tuhan. Ya, itu poin nomor 1 dulu. Poin nomor 2. Poin nomor 2, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 7 dan 9 yang tadi. Ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut lagi. Saudara, kita sebagai manusia itu sering lemah. Maka hal yang kedua yang mau kita belajar pada pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita sebagai manusia sering lemah, mudah menyerah, dan mudah putus asa. Maka Tuhan menguatkan Yosua. Ayo Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tahu Yosua itu lemah. Apalagi bila dibandingkan dengan Musa. Saudara, tadi saya katakan Yosua ini jadi minder kalau dia melihat Musa. Ya. Musa demikian luar biasa. Berhadapan muka dengan Tuhan. Seakan-akan tanda kutip dia bisa berbicara dengan Tuhan. Dia bisa mendapatkan kuasa-kuasa yang demikian luar biasa. Mungkin Yosua berkata, sedang aku ini siapa Tuhan? Aku hanya abdinya Musa. Saudara, tapi Tuhan seakan ingin mengajari Yosua. Dia seakan mau berkata begini, saudara. Yosua, kamu memang dulunya adalah abdi Musa. Namun, sekarang kamu menjadi abdiku. Setelah Musa mati, kamu adalah abdiku. Emang Musa bisa begitu emang karena Musanya yang hebat? Bukan Yosua. Musa bisa hebat begitu karena aku yang memberikan kuasaku kepada Musa. Kuasa itu daripadaku. Dan kuasa yang sama itu yang aku ingin berikan juga kepadamu. Maka kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan demikian ingin supaya Yosua itu percaya diri menjadi kuat. Saudara, kita perhatikan ayat-ayat yang tadi. Ya, terus. Ya, terus. Ya. Yosua 1 ayat 6. Ya. Tuhan sendiri berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, ini ayat 6 ya saudaraku ya, ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Di sini tambahin ya, ditambahin dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, Tuhan sendiri ingin menguatkan Yosua ini. Karena dia tahu Yosua ini demikian kurang percaya diri. Menghadapi tekanan-tekanan yang ada di depan matanya, dia tidak percaya diri. Aku masih muda, kondisiku tidak memungkinkan. Tapi Tuhan berkata, aku memilih engkau. Asal engkau tetap percaya kepadaku, asal engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, asal engkau tetap ada di dalam kendaliku, percayalah, aku akan menyertai engkau. Kan seperti itu saudaraku ya. Saudara, dan ternyata bukan hanya Tuhan yang menguatkan Yosua. Tuhan memakai rakyat Israel yang dulunya dianggap tanda kutip musuh oleh Yosua sendiri, dipakai Tuhan untuk bisa menguatkan Yosua.
Kita lihat lagi ayat yang ke-16. Yosua 1 ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Ya, selanjutnya. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, rakyatnya sendiri pun dipakai Tuhan untuk mengingatkan Yosua, supaya Yosua ini tetap kuat dan teguh hatinya. Tadi Tuhannya mengingatkan Yosua, kemudian yang kedua rakyatnya mengingatkan Yosua. Yang ketiga yang mengingatkan Yosua, ternyata Musa. Ya. Ulangan 31 ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat 23, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah pada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Saudara, kembali sedikit, Yosua ini demikian lemah, masih muda, dia menghadapi banyak hal. Tapi kita lihat melalui hal-hal yang kita baca ini, saya ingin menyampaikan sesuatu. Tuhan itu demikian ajaib menurut saya. Dia sudah membisikin melalui Musa dulu. Pada waktu Musa masih hidup, kuatkan dan teguhkan hatimu. Musa mati, kemudian Tuhan sendiri ngomong kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu. Masih kurang dia pakai rakyat Israel untuk mengingatkan Yosua supaya dia tetap kuat dan meneguhkan hatinya. Saudara, ternyata di Alkitab kalau saudara selidiki, banyak nabi-nabi terutama di perjanjian lama yang merasakan segalanya seperti Musa. Dia mendapatkan kekuatan itu daripada Tuhan. Ya, kita ambil satu Yehezkiel. Yehezkiel sama saudara, Yehezkiel juga dikuatkan oleh Tuhan sendiri di dalam Yehezkiel 3 ayat 8. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yehezkiel juga sama, dia dikuatkan oleh Tuhan sendiri karena Tuhan tahu menghadapi bangsa yang demikian keras hatinya. Kalau Yehezkiel tidak dikuatkan oleh Tuhan, bisa-bisa Yehezkiel juga jatuh, saudara. Jadi Yehezkiel juga sama dikuatkan oleh Tuhan. Kemudian juga Zerubabel. Di dalam Hagai 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, maksud saya membukakan demikian banyak ayat adalah saya ingin membagikan bahwa benar, kita semua perlu untuk dikuatkan. Karena kita seringkali lemah, kita seringkali mudah putus asa. Maka kita harus dikuatkan seperti Yosua. Saudara, ada satu contoh yang luar biasa daripada seorang ibu dan anaknya, di mana dia, contoh ini menunjukkan kepada kita kekuatan atau ibu ini yang harus menguatkan dirinya sendiri.
dan juga menguatkan anaknya. Begitu ya. Selanjutnya, ya ini adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini dikatakan penemu terbesar abad ini. Karena dia menemukan lampu pijar sama banyak hal yang dia temukan secara luar biasa. Saudara, satu hari Thomas Alva Edison ini pulang ke rumah dan dia membawa satu surat yang dititipi dari gurunya untuk dikasihkan kepada ibunya. Saudara, waktu ibunya Thomas Alva Edison ini menerima surat ini, kemudian dibuka, dibaca, dia kaget, saudara. Dia menangis, tapi kemudian dia berkata dengan keras. Dia berkata dengan keras, dia berkata seperti ini, seolah-olah dia membaca tulisan yang ada, yang disampaikan oleh gurunya. Dia berkata, membacakan surat itu, dia berkata begini, anakmu adalah orang yang jenius. Sekolah ini terlalu sempit baginya, dan kami tidak mempunyai guru-guru yang cukup kompeten untuk bisa mendidik dia. Jadi didiklah dia sendiri di rumah. Dia menyampaikan begitu dengan suara yang keras dan mata yang menangis. Saudara, kemudian tahun berganti tahun sampai akhirnya Ibu Thomas ini mati. Setelah bertahun-tahun meninggal, Thomas Alva Edison berhasil menjadi penemu yang besar di dalam sejarah kehidupannya. Pada waktu dia sudah sukses, saudara, dia memasuki satu kamar bekas ibunya dan dia lihat ada satu meja tulis, di bawahnya ada satu laci. Dia iseng-iseng dia buka laci itu dan dia temukan di sudut belakang daripada laci itu ada kertas. Dan dia ingat itu kertas surat yang pernah dititipin oleh dia oleh gurunya. Jadi kemudian dia buka, saudara. Isinya adalah ini. Ternyata surat itu ngomongnya aslinya seperti ini. Your son is adult. Adult itu mentally ill, jadi sakit mental. Kita tidak bisa membiarkan dia atau menyuruh dia untuk masuk kembali ke sekolah lagi. Jadi udahlah kamu jangan sekolahin dia di sinilah, kasarannya begitu. Karena anakmu itu sakit mental. Saudara coba bayangkan, seharusnya kata-katanya seperti ini. Tapi ibu daripada Thomas Alva Edison bisa ngomong seperti itu. Walaupun dengan uraian air mata dia berkata, anakmu orang yang jenius. Sekolahmu terlalu kecil untuk bisa mendidik engkau. Tidak punya kapasitas, demikian juga guru-gurunya tidak ada. Jadi terpaksa aku yang harus mendidik kamu. Saudara, pada waktu itu, Ibu Thomas Alva Edison menguatkan hatinya sendiri yang mungkin pecah kalau melihat surat ini. Dan dia juga tidak ingin melihat hati Thomas Alva Edison pecah karena mendengar kalimat ini. Jadi dia menguatkan dirinya sendiri dan dia menguatkan Thomas Alva Edison. Dan akhirnya saudara benar. Dikatakan Thomas Alva Edison menangis berjam-jam. Setelah dia tahu ternyata isi surat daripada gurunya seperti itu. Dia menangis berjam-jam. Dan kemudian dia menulis di dalam buku hariannya. Thomas Alva Edison ada seseorang yang mengalami sakit mental. Tapi karena dia memiliki seorang ibu yang demikian luar biasa. Yang dia sebut ibu pahlawan. Menjadikan dia menjadi orang yang jenius di abad ini. Saudara, Thomas Alva Edison akhirnya menjadi orang yang kuat. Beribu-ribu kali dia bereksperimen, tapi tidak menjadi lemah. Karena mungkin dia melihat sosok ibunya yang demikian pantang menyerah, menyemangati dia di dalam belajar. Saudara-saudara yang mengalami mengajar anak normal saja kadang-kadang kita sudah kadang-kadang nggak tahan. Apalagi ibunya Thomas. Dia harus menghadapi tekanan-tekanan di dalam hidupnya, tetapi dia luar biasa. Akhirnya mengantarkan Thomas Alva Edison menjadi orang yang kuat dan tidak mudah menyerah. Saudara, hidup kadang tidak mudah.
Dan Tuhan juga melihat itu. Dan sebagai Bapa, beliau selalu mengingatkan kita manusia untuk tetap mempercayai Tuhan. Untuk tetap kita mencintai hukum-hukumnya. Dan supaya kita tetap kuat di dalam kehidupan ini. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga. Supaya kita berhasil, yang pertama tadi kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan hati kita terus menerus, jadi jangan mudah pecah dan jangan mudah putus asa. Yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Ayat yang ke-9. Saudara, coba kalau seumpama kita Allah, kalau seumpama kita ini Allah gitu saudara. Maka mungkin kita akan berkata kepada Yosua, tenang aja Yosua, aku menyertai engkau. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita Yosua, percayalah, maka jangan takut. Ya. Ayatnya berkata, jangan takut, jangan kecut, dan jangan tawar hati, sebab aku Tuhan Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara ingat di Alkitab, pernah ada satu keadaan di mana Yosua itu berperang dengan bangsa Amalek. Musanya ada di atas bukit, ya kan? Kemudian di situ dikatakan bahwa tangannya Musa kalau ke atas gitu, bangsa Israel mendesak bangsa Amalek. Tapi kalau tangannya karena kecapaian turun, bangsa Amalek yang mendesak bangsa Israel, kan begitu ya. Saudara, sehingga akhirnya Musa itu harus ditunjang tangannya, yang satu oleh Hur, yang satu oleh Harun, supaya tangannya bisa tetap ke atas. Dan akhirnya Yosua memenangkan pertempuran itu. Saudara, kemenangan Yosua bukan karena hebatnya Yosua. Tapi karena tangan Musa yang ke atas, kan begitu ya. Tapi tangan Musa itu bukan karena hebatnya tangan Musa, tapi hanya menunjukkan pertolongan Tuhan. Kalau Musa angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Jadi Yosua ini melihat akan hal ini. Menyadari sepenuhnya akan hal ini. Yosua akan merasakan kalau Tuhan menyertai aku bisa menang. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai aku kalah. Jadi kemenanganku bukan karena aku, tapi Tuhan. Dan itu bukan hanya pada waktu dia berperang melawan Amalek. Tapi pada waktu dia berperang terus-menerus memasuki Kanaan. Dia merasakan hal itu. Semuanya bukan karena kehebatanku, tapi karena Tuhan semata-mata. Sehingga aku bisa melakukannya. Sehingga akhirnya saudara di dalam Yosua 23, saya mau bacakan sesuatu bagi saudara. Yosua 23 ayat 6. Ini pada waktu itu Yosua sudah tua dan sudah lanjut umur. Ya. Dia akhirnya berkata begini saudara. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Ini dia ngomong sama bangsa Israel ya. Dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 14, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Saudara, maksud saya adalah Yosua ini belajar. Dia pertama, kesannya kan begini. Pada waktu Yosua muda, kamu harus masuk di dalam jalan-jalanku. Jangan kau menyimpang. Jangan kau menyimpang. Ya. Renungkan itu siang dan malam. Maka kau akan berhasil. Mungkin pada waktu Yosua muda, apa mungkin benar? Aku ini kecil, aku ini hamba Musa. Apa mungkin Tuhan? Mungkin itu janjimu buat Musa. Mungkin begitu ya.
Tapi akhirnya dia mengalami kehidupannya. Dia menangkan Kanaan. Dia akhirnya masuk Kanaan itu sesuai dengan janji-janji Tuhan. Sehingga pada waktu dia tua, dia menulis Yosua 23 ini. Dia berkata, kuatkan benar-benar hatimu. Sekarang dia bisa ngomong sama orang lain. Dulunya dia yang diomongin begitu. Dulunya dia yang diomongin, Yosua kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekarang dia karena dia sudah merasa ada kekuatan dari Tuhan yang masuk dalam hidupnya. Benar, maka dia bisa ngomongin orang lain. Dia bisa ngomongin orang lain. Dan dia juga ngomong tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Dia merasakan, dia menyadari, dia menghidupi itu semua dan kemudian dia ingin mengajarkan ini kepada bangsa Israel. Karena Tuhan itu benar. Janji-janjinya ya dan amin. Sekalipun dulunya pada waktu masih muda aku mungkin masih sedikit meragukan akan Tuhan. Tapi sekarang aku merasakan, aku sekarang ngomong, aku sekarang mengajarkan kepada kamu. Biar engkau juga mengikuti jalan-jalanku. Kira-kiranya seperti itu. Selanjutnya, saudara, ini Paulus. Paulus, saya mau katakan dia orang yang berhasil bersama dengan Kristus. Beliau benar-benar mempercayai Allahnya. Dan hidup mengikuti hukum-hukum Tuhan. Tapi kita juga melihat Paulus ini berkali-kali mengalami kesulitan. Namun dia dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Dia menjadi rasul perjanjian baru yang demikian kuat. Ditindas, didera, dicambuk, dipenjara, mengalami karam kapal. Disesah, luar biasa, tapi dia tetap kuat. Kita baca dulu kisah para rasul 23. Ayat 11. Saudara perhatikan. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya. Dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudara coba bayangkan kalau saudara Paulus. Tiba-tiba Tuhan hadir di sisimu. Dan dia berkata seperti ini. Kuatkan hatimu. Aku ada di sisimu, kuatkan hatimu. Maka saya percaya itu akan memotivasi dia, mewarnai hidupnya Paulus sehingga Paulus bisa kuat seperti itu. Saudara dulunya kalau saya merenungkan kenapa ya Paulus bisa demikian kuat, bisa luar biasa seperti itu, tidak tergoyahkan. Oh ternyata Tuhan pernah hadir dalam hidupnya saya pribadi. Berdiri di sampingnya dan dia berkata, Paulus kuatkan hatimu, aku ada di sini. Saudara itu membuat Paulus jadi kuat. Kehidupannya berubah. Makanya dia berkata selanjutnya next. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, ya, setelah dia dikunjungi oleh Yesus, begitu ya, dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, karena kalau aku sendiri yang hidup tanpa Kristus, aku sudah menyerah. Aku sudah hancur. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia merasakan penyertaan Tuhan. Kristusnya hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara Paulus jadi kuat luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Jemaat berkata, kau jangan ke Roma, nanti kau akan dihukum mati. Tidak, aku akan ke Roma. Kenapa? Karena Tuhan sudah hadir di sisinya. Tuhan sendiri berkata, kuatkan hatimu Paulus.
Aku mau menyuruh engkau ke Roma. Maka orang menghalangi dia, Paulus jangan ke Roma. Aku harus menuruti Tuhanku daripada kamu. Maka dia ke Roma. Dan akhirnya di Roma dia dipenggal kepalanya. Saudara, itu Paulus, dia berkata, hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Next slide. Saudara, ini Ahok. Ini bukan Paulus. Temannya Pak Juanda. Dulunya saya mau cari, dulu kan PP-nya Pak Juanda sama Ahok ya. Saya cari-cari lagi nggak ada, mestinya kalau ada saya tampilin itu. Saudara Ahok, kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu waktu saya ke kantor, saya masang radio, dan di situ radio Pas FM 92,4, dia sedang mewawancarai banyak orang, memberikan komentar karena hari itu berketepatan 1 tahun Ahok jadi gubernur. Jadi radio FM, Pas FM itu mau minta masukan banyak orang begitulah ya. Karena Ahok itu 1 tahun jadi gubernur. Ahok ini double minoritas. 1 Chinese, yang kedua Kristen. Ya. Saudara kan juga membacalah, mendengarlah bagaimana sepak terjang Ahok. Kalau kepengen tahu lebih jelas ya nanti ngomong sama tanya Pak Juanda ya, dia tahu lebih jelas. Tapi kan kita semua melihat bagaimana Ahok itu bisa demikian, luar biasa. Minoritas dikejar kanan kiri, didesak kanan kiri, diancam kanan kiri. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, Ahok saya katakan dia juga berhasil bersama Kristus. Kalau dia tidak punya Kristus, dia tidak akan menjadi Ahok sekarang. Tidak akan. Saudara bisa baca Ahok, banyak hal menulis tentang Ahok, bagaimana dia berkomitmen dengan Tuhannya. Ahok adalah seperti Paulus zaman sekarang yang masih hidup. Bukan berarti itu semuanya cerita zaman dulu yang tidak ada lagi kaitannya dengan zaman sekarang. Masih ada Ahok. Dia menghidupi dengan demikian luar biasa. Dia tetap bersaat teduh, dia tetap membaca Alkitab di tengah-tengah segala kesibukan dan himpitan yang demikian luar biasa. Ahok tetap, istilah saya, berhasil bersama dengan Kristus. Dia menghidupi Kristus dengan sangat luar biasa. Saudara, sebagai penutup, saya ingin membagikan 2 contoh keberhasilan seseorang. Ya. Yang seorang adalah contoh klasik dari mereka yang berhasil secara duniawi. Sedangkan nanti yang terakhir, kita akan melihat bagaimana orang yang berhasil diterangi oleh Kristus dalam hidupnya. Ya, kita lihat yang pertama. Ini adalah Dalida. Dia lahir tanggal 17 Januari 1933. Pada waktu dia berusia 20 tahun, dia dinobatkan jadi Miss Egypt, jadi Miss Mesir. Banyak orang mengatakan dia sangat berhasil. Dia cantik, dia penyanyi, dia artis panggung. Pencapaiannya, ini saudara, dia itu bukan hanya hebat dari tarik suara saja, bukan cuma hebat dari kecantikannya, dia orangnya pandai, dia pinter menguasai banyak bahasa, dan dia pinter berdiplomasi sampai ke angkatan-angkatan yang tinggi. Jadi ini pencapaiannya luar biasa, banyak sekali kalau saudara mau search di internet, pencapaiannya dia luar biasa.
Secara keseluruhan ini ada 2 lembar yang saya sampaikan, tapi soalnya banyak banget, jadinya saya cuma sampaikan 2 lembar. Ada satu tempat di Perancis pun sampai dikasih nama Dalida Square. Karena luar biasa dia, bisa mempengaruhi orang. Sampai dia diangkat seperti Joan of Arc, pahlawan wanita Perancis, disejajarkan dengan itu begitu. Dia tuh luar biasa sekali. Jadi bukan cuma nyanyinya yang hebat gitu, tapi dia hebat tanda kutip dalam segala hal gitu ya. Tapi akhirnya dia bunuh diri pada usia 54 tahun. Itu tahun 1987. Jadi belum terlalu lama saudara, yang kita yang sudah kepala 5 ini kan, tahun 87 itu belum lama begitu ya. Nah saudara, selanjutnya. Nah, dia cantik, dia pengaruhnya luar biasa, daya tariknya luar biasa kan begitu ya. Jadi dia punya, istilahnya punya boyfriend, punya pacar-pacar lah gitu ya. Nah, kalau saudara baca di dalam autobiografinya ada beberapa yang ditulis begini saudara. Ini pacar yang pertama, yang kiri sana, yang pertama ya, yang sebelah sana. Yang pertama Luigi Tenco. Dia katakan bunuh diri dengan pistol. Itu hanya beberapa hari dari hari perkawinannya yang sudah diumumkan. Jadi Luigi dan Dalida ini sudah mau mengumumkan, mau kawin gitu, mau kawin. Sudah diumumkan, mungkin undangan sudah dibagi segala macam. Hanya beberapa hari sebelum hari hanya. Tiba-tiba si Luigi Tenco ini bunuh diri dengan pistol. Ini membuat Dalida syok. Dia kemudian berusaha bunuh diri dengan minum obat. Namun dia berhasil diselamatkan. 5 hari koma. Dan dia perlu waktu berbulan-bulan untuk bisa kembali pulih. Kemudian yang sebelah kanan itu namanya Lucien Maurice. Saudara, itu pacar satu-satunya yang akhirnya berhasil menjadi suaminya. Tapi cuman sebentar, kemudian dia yang laki ini akhirnya juga bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Yang kedua saudara, yang ketiga, next slide. Namanya Mike Brand. Dikatakan dia bunuh diri juga dengan melompat dari apartemen. Kemudian yang keempat, itu Richard Chanfrey, bunuh diri dengan menghirup gas dari knalpot mobil Renault-nya. Saudara, 4 boyfriend-nya semua meninggal, bunuh diri. Kemudian akhirnya dia sendiri bunuh diri. Pada tanggal 2 Mei tahun 1987, Dalida committed suicide. Dia bunuh diri, dia minum overdosis, dan dia meninggalkan satu note. Kalau yang mengerti bahasa Prancis mungkin bisa baca, ya. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu yang di bawah. Life has become unbearable for me. Forgive me. Hidup menjadi sesuatu yang tidak bisa aku tanggung lagi. Jadi maafkan aku. Saudara, dia cantik, luar biasa. Terkenal, bisa mempengaruhi orang. Tapi akhirnya dia berkata, life has become unbearable for me. Forgive me. Dia bunuh diri. Dan kalau saudara lihat, contoh klasik ini tidak hanya berhenti sampai Dalida. Banyak sekali orang-orang yang mengalami jalan seperti dia. Sebaliknya, saya mau mengangkat seseorang yang sangat kontras dengan Dalida. Secara fisik jauh sekali, tidak ada apa-apanya. Tapi orang ini punya Kristus. Dia namanya Gracia Epifania.
Gracia dilahirkan pada tanggal 4 Februari 2006 dalam keadaan buta. Tetapi keadaannya tidak menghalangi dia untuk melayani Tuhan, bermain piano dan menyanyi. Gracia dilahirkan dalam keadaan buta dan dokter mengatakan bahwa Gracia divonis tidak bisa melihat seumur hidupnya. Sebuah kenyataan yang tidak mudah bagi orang tuanya. Namun mereka tidak menyerah. Mereka membawa anaknya ke berbagai pengobatan dan rumah sakit. Berharap masih ada mujizat bagi Gracia. Namun tidak membuahkan hasil apapun. Pada akhirnya mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mereka belajar untuk tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Bahwa di balik semuanya ini Tuhan punya rencana yang besar buat Gracia. Mudah? Tidak, saudara. Apalagi bagi Gracia yang masih demikian muda. Entah berapa ribu kali orang tuanya membisiki ke telinga Gracia. Kuatkan dan teguhkan hatimu, nak. Masih ada Tuhan. Percayalah Tuhan mengasihimu. Ibu, aku percaya Tuhan ya. Tapi apakah Tuhan mengasihi aku? Itu yang tidak bisa aku percaya. Mengapa Tuhan tidak memberikan penglihatan dalam hidupku? Yang ada hanya satu, kegelapan. Semuanya gelap. Jeritan, doa, iman mereka diuji. Namun akhirnya kita melihat. Gracia di dalam kebutaannya mencari Kristus. Dan berhasil menemukan Kristus dalam hidupnya. Saudara, saya akan unduh satu YouTube. Bagaimana Gracia ini bersama dengan Jason menaikkan satu pujian. Walaupun ku tak dapat melihat. Saudara simak kata-katanya dan saya percaya ini akan menjadi berkat bagi setiap saudara dan saya. Ku sadar tak semua Perhatikan dapat kata-katanya saudara. aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
Saudara, mudah? Bagi dia tidak mudah. Tapi dia bisa berkata, sekalipun aku tidak bisa berharap lagi dengan kenyataan hidupku, tapi hatiku tetap memandang Engkau. Bahwa Engkau ada untuk ada di dalam hidupku. Saudara, itu luar biasa. Walaupun ku tak dapat melihat. Krisia mengalami banyak hal. Tapi kita akhirnya melihat dia menyelesaikan kehidupannya berbeda dengan Dalida. Karena dia memiliki Kristus. Bahkan saya mau menyampaikan lagi YouTube yang kedua. Dia mengatakan, Engkau itu perisaiku Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Nanti saudara lihat kata-katanya. Dan firman-Mu itu memulihkan jiwaku. Dan aku akan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Engkau berikan. Saudara, kita lihat lagi yang kedua.
Saudara, mari kita bersatu teduh sejenak. Saya undang pemain musik, worshiper, song leader ke depan. Saudara, selama kita masih hidup, kita tidak mungkin lepas dari pergumulan. Tetapi, coba saudara lihat tadi, Gracia, dia demikian masih kecil, matanya buta, dan divonis dia akan buta seumur hidup. Tetapi akhirnya dia bisa memenangkan itu semua. Dia bisa mensolusikan kehidupan lebih baik daripada Dalida. Saudara, mungkin saudara berkata, aku bukan Dalida, aku bukan Gracia. Saudara, engkau adalah engkau. Engkau bukan Yosua, engkau bukan Musa, engkau bukan Paulus, engkau juga bukan Ahok. Tapi kalau engkau mau hidupmu dipenuhi oleh Kristus, maka engkau adalah mau menjadi satu di antara mereka. Yosua kuat karena dipenuhi oleh Kristus. Paulus kuat karena dia dikuatkan oleh Kristus. Demikian juga Ahok dan Gracia. Saudara, kalau saat ini engkau juga mau dikuatkan oleh Tuhan sendiri, supaya engkau tetap berdiri di tengah badai. Supaya seperti pujian tadi, sampai kapanpun aku akan bertahan. Kalau saudara rindu ke sana, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Dengan satu doa, dengan satu kerinduan, dengan satu pernyataan Tuhan. Biar aku tetap ada bersama dengan engkau. Biar engkau tetap menjadi perisai dalam hidupku sekalipun. Banyak hal kita harus alami dalam hidup ini. Tapi biar kita pulang nanti, kita boleh bukan menjadi Dalida. Tapi kita seperti Yosua, seperti Paulus, seperti Ahok, seperti Gracia. Yang berani berkata, Gracia, sampai kapanpun aku akan bertahan. Karena Yesus yang menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai.